Pelajaran pendidikan agama Islam. Betul ini kelas 3A. Betul Pak? Betul Pak? Iya betul. Betul anak-anak semua? Iya Betul? betul Pak. Betul, Pak. Baik. Awalan ya bina nasrullah ya jawajalla lakum usrul ijabati wal qabuli minal maula biwasitati rasuli da'a da'inayati fastajabtum wa badartum bila faslun jaziri nazaltum wajtama'tum fasasaltum makanat ma'idatu minan nuzuli tahiyyatun bi tahiyyatil islamiyah tahiyyatul mubarakah min indillah tahiyyatul bi ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya segar-segar semua ini. Alhamdulillah Pak. Ini Masih pagi. Dari kelas 3A ini kan? Iya Pak. Nampaknya segar-segar semua ini Bapak ajar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah belajar bahasa Arab di sini? Hah? Pernah belajar bahasa Arab? Alhamdulillah pernah. Pernah. Antum pernah belajar bahasa Arab di mana? Di Matlaul Anwar. Matlaul Anwar. Antum pernah? Enggak Pak. Tidak pernah. Oh, masya Allah. Saya sekolah itu Pak, sekolah biasa. Bahasa Arab itu adalah lughatul jannah, bahasanya surga. Oh, orang semua pokok di surga nanti bahasa Arab. Semuanya bisa tahu bahasa Arab semua orang itu. Makanya bahasa Arab itu bahasa lughatul jannah. Masuk surga Pak. Iya, bahasa surga. Aduh, terlalu menyimpang kita. Padahal hari ini Bapak akan mengajar dari pendekatan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Antum semua pernah belajar ini? Kata kuliah pelajaran ini? Belum Pak. Belum pernah. Belum. Antum belum pernah juga. Masya Allah antum. Saya Bapak kali ini akan mengajar tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu di era modern sekarang ini. Oh iya Pak. Menuntut ilmu ya kali ini. Ada yang tahu menuntut ilmu itu seperti apa? Belajar dengan sungguh-sungguh Pak. Saya. Antum, maaf, saya belum perkenalan dengan Oh. semua ini ya. Bapak langsung ngajar ya? Ya, asik, saya terfokus, bersemangat saya hari Iya. ini karena murid-murid saya ini aktif semua. Antum siapa nama rambut pendek? Lebih baik Bapak dulu kayaknya. Oh, saya dulu ya. Iya. Baiklah, perkenalkan nama Bapak Rizky Pratama Putra. Iya. Bapak lulusan dari IAIN Negeri Pontianak di Jalan Suprapto itu ya. Iya. Antum tahu? Mungkin tahu antum? Dekat SMA 3 Pak ya? Iya, dekat SMA 3A itu dia, dekat SMA 3. Bapak lulusan dari situ. Bapak baru lulus 1 tahun ini dan Bapak ingin mengajar di sekolah-sekolah lain. Bapak sudah memasukkan surat-surat itu dan Bapak ingin mendaftar CPNS juga Bapak. Oh iya. Mendaftar CPNS. Dan ini Pak ya? Iya, karena cita-cita Bapak dari kecil dulu ingin mengajar, mencerdaskan anak bangsa. Supaya tahu kita sekalian membagi-bagikan ilmu juga kan. Antum? Nama saya? Kenalkan nama Bapak dulu ya. Iya. Bapak ini semangat, terlalu bersemangat ini. Luar biasa. Karena Bapak Sungguh luar biasa. Bapak ini Rizky Pratama Putra. Bapak lulusan dari IAIN, Bapak tinggal di Jalan Switnyo, Gang Rahma, nomor 28B. Bapak anak pertama. Sesuai nama Bapak. Oh, Pratama. Pratama. Udah nikah Pak? Bapak belum nikah. Belum kan nikah Pak. Masalahnya Masih bukan- SMP. Hah? Masih SMA Pak. Saya SMA udah mikir nikah. Enggak, bapaknya bukan saya. Oh, Bapak. Saya Bapak muka belum bapak nikah. kayak udah menikah gitu. Emang? Punya anak dua. Emang nampak muka Bapak ini seperti muka sudah menikah gitu. Mungkin dua dalam perut kali ya. Oh iya, menurut ya, Bapak ya. Pandai antum ini ngecek-ngecek Bapak ya. Astagfirullahaladzim. Hobi Pak? Hobi Bapak berjalan touring. Bapak hobi berjalan-jalan kemana-mana. Bapak punya aplikasi di HP Bapak itu, aplikasi untuk kita biar tahu jarak dari kita berlari. Kayak Jogging. Jogging gitu. Bapak bisa tahu. Kafut Pak. Oh, ya Allah. oh. Asbun. Antum ini. Ya, Bapak juga memiliki hobi memain badminton. Oh, pantas nama Bapak besar. Iya. Biasa main di mana Pak? Bapak biasa main di
di depan-depan gang bapak biasa. Oh, enggak di Enggak, bapak saya belum pernah gor, main-main di gor gitu karena saya di kampung dulu sebagai atlet juga. atlet kampung. Iya, atlet kampung. Pernah juara Pak ya? Pernah, Pak. Pernah, nak. Iya. Juara kampung. Juara antar RT itu kan. Ya. Cukup pengenalan Dipanggil Pak Rizky. Masih jomblo. Bapak sebelum apa namanya tuh? Pas kuliahnya bapak ada ngambil jurusan. Ya, bapak pernah ngambil jurusan bahasa Arab karena bapak ya sepertinya terlalu kurang mendalami juga belajar bahasa Arab. Jadi bapak putuskan untuk pindah ke jurusan pendidikan agama Islam. Hendaknya ada basic-basic bahasa Arab gitu untuk perdalam bahasa Arab. Karena bapak tahu watul jadi itu ada bahasa Arab. Alhamdulillah. Ada cukup ya. Ya, karena pengalaman bapak sudah berakhir akan bapak tanya ke saudara siapa? Ini namanya yang rambut pendek ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Firgi Awaisyul Ihsan Pak. Saya lahir 7 September 2002 di Pontianak. Saya tempat tinggal saya di Jalan AN 1 di Gang Home Umoh. Moh, Ya, Moh ya. Blok B23. B23. Saya mempunyai hobi bermain gitar Gitar. dan itu aja Pak. Selain gitar ada lagi alat-alat musik yang sering kamu mainkan? Karena bapak juga pernah main drum, bapak. Oh, drum. Main drum, bapak itu main drum band, bapak drum Oh, pakai band. itu ya pakai band, pakai apa main barongsai juga bapak pernah dulu main gendang-gendang barongsai. Ya. Yang saya bisa cuman gitar, cajon aja. Cajun. Cajon. Oh, piano, Pak. Antum enggak pernah? Enggak pandai saya Pak. Susah Pak. Ya. Oh, Iya susah. insyaallah, Pak. Selain alat musik, apalagi hobi antum? Olahraga sih Pak, karena saya ini udah poso Pak ya. Jadi dulu saya Pak, hobi banget Pak bermain futsal. Oh, Tapi karena mudah letih, apalagi saya anemia dan tipes, tipes. bapak orang tua saya melarang saya. Jadi saya memutuskan untuk menyedikitkan untuk bermain futsal dan fokus ke main gitar. Sudah berapa lama kamu kena anemia dan tipes itu? Anemia sih baru ketahuan pas waktu SMP tadi Pak. Kalau tipes memang dari kecil saya memang udah tipes. Kalau tidak boleh capek-capek langsung sakit saya. Jadi nggak boleh capek ya Iya. kalau kena tipes itu ya. Memang penyakit itu tidak bisa disembuhkan atau apa gitu. Mungkin tidak bisa disembuhkan Bang. Cuman ada alat untuk mencegah, kayak kita banyak makan buah-buahan, olahraga cukup, tidur cukup. Mana bodoh. Hah? Apa kata antum tadi? Enggak. Oh, enggak. Apa antum ngomong enggak tadi itu? Enggak. Udah, cukup dari itu. Dan sekarang antum rambut panjang, perkenalkan nama, alamat, tanggal lahir, tempat tinggal dan Nama asli ya? Nama itu nama Facebook juga boleh. Nama Facebook, nama asli. Kucingnya udah nemuin kucing. Ya, langsung lanjut. Perkenalkan, nama saya Sukiman. Gimana? Bisa dipanggil Men. Men. Ya, men. Tahu Pak, aduh Pak. Men, Pak. Karena saya sering tulisan, Pak. Orang-orang manggil Men. Biasanya nama saya asli Sukiman. Jadi pegelarnya Men. Men. Tinggal di Gang Sukimin. Sukimin. Di apa namanya? Yang Dr. Wahidin. Dari Dr. Wahid. Tahu gak Bapak? Kurang tahu saya itu. Mungkin ada kali di map Google Maps ya. Ada. Bukan ada Google Map Gang Sakimin. Sukimin. Dr. Wahidin. Nah, saya tepat tanggal lahir nih di Desa Kapur, Pak. Desa Kapur. Desa Kapur. Tapi kok antum tinggal di Dr. Wahidin tadi gimana? Itu saya tempat tanggal lahir, Pak. Lahirnya di sana. Karena saya sekolah, jadi jauh mau ke sekolah. Jadi saya nginap di mana itu? Gang Sukimin, Dr. Wahidin.
Siapa nama antum tadi? Lupa saya. Sukiman. Sukiman. Lucu. Lucu nama antum ya. Siapa yang beri nama antum itu? Kiman ya panggil Sukiman ya nak. Gimana? Siapa yang beri nama antum Hah? itu? Memberi nama Orang tua Pak. orang tua. Artinya apa? Iya. Apa yang beri nama itu siapa? Ayah atau ibu? Orang tua. Orang tua. Orang tua ada dua nak. Orang tua dua-duanya. Jadi Sukiman gitu. Ah, langsung sama otak aja gitu. Sukiman gitu ya. Artinya apa? Nah, Man. kurang tahu apa saya tidak pernah menanya artinya tentang nama saya Sukiman itu tak tahu apa. Ya Allah. Saya hanya minat takdir. Ya. Ya Allah. Mau tanya lagi Pak? Hobi. Oh, hobi saya ini ada separuh di bagian Bapak. Badminton saya hobi. Oh, Masya Allah, mantap. Sparring Pak udah. Sparring. Badminton, futsal, semuanya saya masuk hobi semua Pak. Oh, Jalan-jalan, saya suka jalan-jalan Pak. mantap itu harus. Mumpung masih ada duit kan jalan-jalan Pak. Ya. Hobi yang Duit antum menambah dapat dari mana? pengalaman. Hah? Duit antum dapat dari mana? Tidur menghasilkan uang Pak. Tidur menghasilkan uang. Itu apa tipsnya dari Hah? antum itu? Saya banyak sholat duha. Tuhan sholat duha. Antum sholat duha itu Insya Allah mengalir. mengalir ya. Apa lagi ya? Umur berapa? Hah? Umur. Tua Pak. Ya nampaknya tua ini. Dari Bapak pandang sendiri ya? Iya. Sudah tua. 36. Hah? 36 ya. Dari Bapak. Saya ini masih 18 Pak. Masih 18. Masih SMA. SMA 18 Pak. 18. Saya 16 baru, kan kawan semua. Ya, aduh. Tak Berapa pernah naik. tahun Hah? antum pernah tidak naik? Oh, nah, saya ikut ke luar negeri 2 tahun. Nah, jadi saya tidak ikut ulangan. Nah, jadi tidak naik. Oh, tidak naik ya. Saya pas kelas 1 sama kelas 4. Satu sama kelas 4 Pas ya. SD, Nah, kan SMP. ya. Gitu Baik. ya. Mungkin kayaknya sudah ya pengenalan ya Nah, dari kalian berdua di kelas 3A ini. Kayaknya sudah pas pengenalan kita. Langsung kita masuk ke dalam materi. Kali ini Bapak akan mengajar tentang akhlak. Tentang akhlak itu kita banyak mulai dari akhlak. Kita ada akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang yang di atas kita umurnya, kita berakhlak kepada teman sebaya kita berakhlak kepada guru kita. Kali ini Bapak akan mengajar tentang akhlak kepada guru, yang terutama untuk seperti seperti kalian semua tentang menuntut ilmu. Kalian sedang menuntut ilmu sekarang kan? Iya. Ya, itu menuntut ilmu. Ada yang tahu? Sebenarnya tadi saya menanyakan kepada antum kan menuntut ilmu itu apa? Menuntut ilmu. Belajar dengan sungguh-sungguh Pak. Belajar dengan sungguh-sungguh atau Hah? menuntut ilmu itu bisa seperti apa gitu cara kita menuntut ilmu? Untuk ilmu itu bermacam-macam. Tergantung niat. Banyak kita lurus hanya semata-mata mencari ridho Allah menuntut ilmu ya. Iya. Menuntut ilmu hukumnya wajib seperti hadis itu thalibul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal Muslimat. menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim. Kaum muslim itu kaum laki-laki, muslimin itu laki-laki dan muslimat itu Perempuan. perempuan. Jadi hukumnya itu wajib. Wajib. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menuntut ilmu. Dan ada hadisnya juga, walaupun hadisnya itu terkenal doif, hadisnya itu tidak kuat hadisnya itu, Ya. tapi hadisnya itu bisa menjadikan kita motivasi seperti itu utlubul ilmi wala bisir, tuntutlah ilmu walaupun pergi ke negeri Cina. Itu seperti Motivasi, itu. Pak, ya. Motivasi itu hadisnya belum ada Nabi menyebutkan hadis seperti itu, tapi hadis tersebut bisa kita jadikan motivasi Iya Pak. untuk menuntut ilmu. Ya, langsung saja menuntut ilmu juga kita harus mempunyai akhlak kepada guru saat kita menuntut ilmu. Akhlak kepada guru itu cukup banyak, seperti akhlak dari Imam Syafi'i ke Imam Malik itu akhlak kepada guru juga, akhlak yang harus kita contoh gitu dari Imam Syafi'i ke Imam Malik. Dan ada juga akhlak kita kalau membuka buku depan guru. Oh ada juga. Ada juga akhlaknya kita belajar itu akhlak membuka buku depan guru itu tidak boleh tergesa-gesa gitu seperti gini. Enggak sopan, Pak, ya? Tidak sopan itu sampai menimbulkan suara itu
sebaiknya kita membuka dengan pelan, dengan kita membaca teliti semuanya, membaca lagi, dan kita itu akhlak guru. Dan ada juga akhlak cara kita duduk di depan guru. Kita duduk depan guru itu tidak wajib kaki kita mengangkang seperti ini ya. Saya contohkan, mohon maaf, ini tidak boleh. Itu tidak beradab namanya. Kalau antum punya teman, antum duduk seperti gini, itu boleh lepok saja kaki itu. Langsung gini kan. Itu beradab. Karena sebagian besar dalam menuntut ilmu itu beradab. Itu masuk Allah juga, Nabi juga kan, jika kita tidak bisa pakai mulut memberitahunya, gunakanlah dengan pesan dia akan sedang-sedang saja ya. Dan juga ada menuntut ilmu itu dengan adab guru terhadap murid juga ada adab. Oh, punya adab juga. Iya, juga punya adab. Kita tidak boleh mengajarkan yang jelek kepada murid-murid kita tidak boleh berbicara kotor kepada murid kita. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, saya ingin bertanya nih, Pak. Iya, silakan bertanya. Seputar dengan menuntut ilmu Oh. saja ya. Dan Betul, adab Pak. itu ya. Saya pernah belajar sih, Pak. Saya kan sedikit mengetahui pernah belajar pas di pondok pesantren. Cuman saya lupa. Iya. Itu yang ilmu-ilmu apa ya yang wajib dipelajari, Pak? Tersalah saya ada 4 itu, Pak, ilmu yang wajib dipelajari. Itu apa itu, Pak? Saya tak itu saya lupa, Pak. Tanya kok. Ini enggak tahu, Pak. Saya ilmu itu ilmu maksud antum ilmu pelajaran di formal atau pelajaran di Islam gitu, seperti kan kalau Ilmu ada menurut ilmu Islam. di formal kan ada Iya. juga ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu Ya, apa? ilmu tentang Islam. Saya sendiri orang Islam ya, saya menanya tentang ilmu tentang Islam. Tersalah saya ada 4 ilmu yang wajib kita pelajari. Oh, Itu apa itu tuh, Pak? ada 4 ilmu yang Ah. wajib dipelajari. Itu yang pertama ilmu fikih, Nah, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu tafsir, dan yang keempat itu ilmu apa ya, kayak seperti kurang tahu saya yang satunya lagi nih. Saya cuma tahu 3 saja. Yang satunya ini saya tidak tahu. Boleh antum sebutkan misalnya antum tahu? Yang satu ini. bukan ilmu tauhid ya, Pak? Tauhid, iya tauhid juga, ilmu tauhid. Itu mempelajari tentang tauhid kita, tentang keislaman kita, tauhid. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Apakah kita sebagai orang muslim boleh menuntut ilmu pelajaran selain pelajaran Islam? Boleh. Mantap pertanyaan dari saudara Virgi. Ya. Ya, saudara Virgi. Apakah boleh kita menuntut ilmu seperti ilmu-ilmu lain itu? Karena boleh. Itu hukumnya boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kita mempelajari ilmu Islam dulu. Seperti ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan mencakup semua yang kita lakukan setiap harinya. Ya, Mulai dari kita bangun tidur Ya. sampai kita tidur lagi, itu tak jauh dari fikih. Bagaimana kalau kita terkena najis? Ya. Bagaimana kalau kita terkena apa benda sesuatu yang haram gitu, Ya. yang sepengetahuan kita haram gitu kan, kita tahu cara kita membasuhnya, seperti kita menyentuh, mohon maaf ya, kita menyentuh binatang haram itu seperti anjing gitu kan, Ya. kita harus ada tahu hukumnya kan. Ya. Nah, itu makanya lebih baik kita mempelajari dulu ilmu Islam. keislaman kita, ilmu fikih kita, baru kita belajar seperti ilmu pengetahuan sosial, ilmu itu juga IPA. Itu saya juga pernah belajar IPA, karena itu menurut saya baik juga IPA, karena kita bisa tahu tumbuhan-tumbuhan itu ciptaan Allah, itu bagaimana cara kita merawatnya. Bahkan kita ada di situ mengajarkan cangkok Iya. gitu ya, cangkok. Yang ayam. Buat. Cara apa Tumbuhan. antum ini? Sebut, Pak. Serius sekali antum. Biasa suka apa nama tuh? Ayam tuh menggali tumbuhan nih. Iya. Akar-akar. Sebut. Asbun, Pak. Untungnya. Ya, jadi boleh Boleh, saja Pak. kita seperti kita kan ingin jadi tabib, kita ingin menjadi Dokter. dokter. Seperti dokter gitu kan, kita harus belajar fisika. Ya, Kita ilmu harus kedokteran belajar ya, Pak. kedokteran. Itu kan ilmu di luar Islam itu. Tapi ada juga dokter seperti Tapi, Ibnu Sinah, Ibnu Sinah itu kan Islam juga kan, dari agama Islam, itu dokter juga Ibnu Sinah itu. Bukannya ilmu kedokteran masuk
pernah diajarin di zamannya Rasulullah Pak? Iya itu Oh. seperti saya sebutkan tadi Ibnu Sinah itu. Salah satu. Salah Dia satu. juga termasuk dokter dulu, tabib menyembuhkan penyakit. Boleh bertanya Pak? Ya boleh silahkan. Satu waktu 1 menit lebih Pak. Boleh nggak Pak? Boleh Pak. Kalau Boleh. kita menuntut apa namanya itu Pak? Kayak santet, kayak apa namanya tuh minta obat dengan dukun itu ilmu apa hukumnya itu Pak? Itu Itu ilmu. termasuk musyrik. Oh musuh Musyrik. Pak. Tapi pertanyaan antum ini tidak mencakup dengan pelajaran saya. Itu menuntut ilmu. Pak. Ilmu. Saya Oh, kan iya, ilmu. parkir ilmu. Saya sampai tahu kan Bapak tahu tentang sedikit ilmu. Ya itu termasuk musyrik. Ya, tidak boleh dilakukan oleh orang agama Islam. Apakah pertanyaan Gusti nyambung pertanyaan Gusti Pak ya? Ya. Apakah ilmu yang kita tuntut itu tidak boleh kita tuntut, kita pelajari? Kayaknya Seperti- boleh semua. Seperti pelajaran ilmu tadi ya, ilmu hitam Pelajaran apa? ilmu ya, biarkan saja. Seperti itu tidak boleh ya? Ya. Seperti itu menurut antum gimana? Menurut saya tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ya. Karena itu musyrik. Musyrik. Tapi wajib ya kita mengetahuinya Pak. Oh, kita hanya mengetahui kalau itu tidak boleh. Oh, selebihnya untuk Ya, kalau antum tidak tahu itu tidak apa. Tetapi tidak mungkinlah antum tidak tahu kalau ilmu itu tidak boleh. Iya. Pasti antum tahu. Ya, lanjut saja, saya lanjut materi saya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dan pernah dari perkataan dari Nabi Nuh itu yang masuk ke dalam hati saya itu, karena menuntut ilmu itu kan ada suatu majelis itu, seperti majelis ilmu, majelis apa sholawat itu kan ada suatu majelis ilmu yang di dalamnya itu tempat perkumpulan seperti kita ini sekarang ini. Kita sekarang berada di majelis Belajar. Belajar. majelis ilmu. Ilmu. Maksudnya, Oh. kita menjadi tentang Ilmu. Islam. Itu namanya majelis ilmu. Pernah perkataan Nabi Nuh yang masuk dalam hati saya itu, iza ra'aitum majalis wa ana lam ahdor faktor dijelaini. Jika saya, kata Nabi Nuh itu mengatakan, jika saya melihat suatu majelis itu tidak perlu majelis apa, pokok majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu itu kata dalam cakup Nabi Nuh itu, jika saya melihat majelis tapi saya tidak hadir, potong kedua kaki saya, kata Nabi Nuh. Betapa pentingnya majelis. Sebuah majelis coba ya. Wah, majelis itu. Baik pun itu majelis sholawat, majelis zikir dan majelis ilmu. Faedahnya Berarti semua penting. Penting semua majelis itu. Seperti kita ini mengadakan majelis, dan itu perkataan dari Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh itu saking pentingnya. Padahal itu Nabi yang dipastikan masuk dalam surga. Apalagi kita. Ada lagi yang bisa ditanyakan? mungkin udah Pak, karena waktu bermepet udah habis lah. Sudah habis ya? Oh, Masya Allah. Saya tidak terasa ini sampai sudah jam 2 lewat 5. Kita bermain juga ya. Insya Allah. Baiklah. Mungkin sekian dari saya, karena tidak ada lagi yang bertanya dan waktu juga mulai mepet. Akhirul kalam. Unzur mangkola, wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ah.